Pengacara ex-Mendikbud Nadiem Makarim, Hotman Paris, menyebut nasib kliennya sama dengan nasib ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong. Tom Lembong juga ditangkap Kejagung dan divonis 4,5 tahun penjara karena kasus impor gula. Meski begitu, dia bebas setelah mendapat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Penetapan Nadiem sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan periode 2019 hingga 2022 oleh Kejagung dinilai Hotman keliru. Sebab dalam kasus ini, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung tidak berhasil menemukan satupun aliran dana yang diterima oleh Nadiem. Dia menegaskan Nadiem tidak menerima 1 sen pun uang terkait dengan jual beli laptop. Nadiem saat baru saja ditetapkan tersangka dan mengenakan rompi pink di hadapan media mengaku tidak bersalah dan yakin Allah akan menolongnya. Kejagung sebelumnya menetapkan ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan periode 2019 hingga 2022. Selama periode itu, Kemendikbud mengadakan 1,2 juta unit laptop untuk sekolah-sekolah di Indonesia khususnya di daerah 3T dengan total anggaran mencapai 9,3 triliun. Pengadaan laptop ini dipilih menggunakan sistem operasi Chrome atau Chromebook, meskipun memiliki banyak kelemahan dan tidak efektif untuk sarana pembelajaran pada daerah 3T karena belum memiliki akses internet. Selain Nadiem, Kejagung juga menetapkan 4 orang tersangka, yakni Direktur SMP Kemendikbudristek 2020 hingga 2021, Mulyad Syah, Direktur SD Kemendikbudristek 2020 hingga 2021, Sri Wahyuningsi, mantan staf sus Kemendikbudristek Nadiem Makarim, Juristan dan mantan konsultan teknologi pada Kemendikbudristek Ibrahim Arif. Atas perbuatan para tersangka, negara diduga mengalami kerugian hingga 1,98 triliun yang terdiri dari kerugian akibat item software atau CDM sebesar 480 miliar dan markup harga laptop sebesar 1,5 triliun. Maaf, Pak. Mas Menteri, kata-kata hari ini, Mas Menteri. Mas Menteri. Kita bilang alami jadi maju nih. Gimana sih? Tadi udah bener lah. Kata-kata hari ini, Mas Seumur hidup saya, integritas nomor 1, kejujuran adalah nomor 1. Akan melindungi saya, insya Allah. Ada tanggapan mungkin, Pak? Tanggapan, Pak! Mas Menteri, kata-kata hari ini, Mas Menteri. Mas Menteri, dikit bilang angin jadi maju ini. Gimana sih? Tadi udah bener lah. Kata-kata hari ini, Mas Menteri. Akan melindungi saya. Allah akan mengetahui bagi saya, seumur hidup saya, integritas nomor 1, kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya, insya Allah. Terus kebenaran terus akan ditunjukkan. Ya terus Pak. Ada lagi Pak.
Boleh Pak, lagi Pak. Allah melindungi saya. Terus Pak. Allah tahu kebenaran. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Hasil penyelidikan, jaksa tidak menemukan Nadiem menerima 1 sen pun dari pihak manapun. Jadi tidak ada bukti bahwa Nadiem pernah menerima uang dari siapapun, baik dari vendor maupun dari pihak manapun dalam pengadaan laptop tersebut. Yang kedua, tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup atas harga dari laptop dan sistemnya, karena semuanya melalui prosedur yang benar. Tidak ada markup sama sekali. Pertanyaannya, korupsinya di mana? Korupsinya di mana? Lembong juga tidak menerima 1 sen pun, tapi dia diri sebagai terdakwa perkara korupsi. Sekarang Nadiem Makarim tidak menerima 1 sen pun, dan juga belum ada bukti memperkaya siapapun, tapi sudah ditahan mulai malam ini. Kita akan berjuang di pengadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.